Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aibon Official. Bagaimana kabarnya untuk Sobat Sekolah? Semoga diberi kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Baik, di sini dengan saya Adi Susrofi ya. Di video kali ini kita akan review sebuah laptop, yaitu laptop ini berasal dari brand Lenovo. Mana kita sebelumnya juga membahas beberapa laptop brand Lenovo, namun ini untuk Lenovo yang akan kita bahas adalah Lenovo IdeaPad 320 14 AST. Jadi di video kali ini kita akan membahas yang mana laptop ini sebenarnya sudah di launching ataupun sudah dikeluarkan di tahun 2018-an ya, untuk tahun pengeluaran di laptop ini, dan apakah masih worth it digunakan di tahun 2024 ini ya. Kita akan bahas desain dan juga optional update apa saja yang dapat dilakukan dari laptop Lenovo IdeaPad 320 ini. Baik, yang pertama kita akan bahas di bagian desainnya. Untuk desainnya dari cover atasnya ini, untuk bahannya ini plastik polikarbonat ya, dari teksturnya. Lalu dia ada sedikit garis tekstur seperti motif gitu. Jadi untuk di area keyboardnya juga memiliki desain yang cukup oke lah ya, seperti itu. Lalu untuk areanya ini seperti ini. Untuk di area keyboard ini cukup oke. Lalu kita cek untuk keyboardnya. Untuk keyboardnya ini dari Lenovo ini terasa standar saja ya, dan dia sedikit timbul dari alam gasnya atau casingnya. Dan kekurangannya dari laptop ini untuk di bagian tombol power, ini salah satu yang menurut saya kurang oke lah ya, karena untuk tombol power ini ada plus minusnya kalau ditaruh di dalam keyboard ini. Untuk plusnya dia lebih enak dan juga lebih kompleks mungkin dari Lenovo, lebih sedikit untuk perangkaiannya. Namun dari segi kerusakan, bila rusak di tombol power maka laptop tidak dapat dinyalakan ya, ataupun keyboardnya error, nanti power on juga bermasalah seperti itu. Dan dari segi desainnya juga biasa saja, untuk fitur backlightnya tidak ada di bagian keyboardnya. Jadi untuk di bagian touchpad, untuk touchpadnya ini dia standar saja, ukurannya pas, dan ada space antara klik kanan dan klik kiri. Ini membantu kita dalam ngeklik untuk klik kanan ataupun klik kiri. Dan untuk touchpadnya ini masih responsif juga ya, dia masih responsif, dan untuk gestur juga masih bisa digunakan beberapa gestur untuk scroll up, scroll down. Jadi untuk browsing dan mengerjakan tugas ini masih cukup oke untuk bagian touchpadnya seperti itu. Lalu di sini ada logo AMD A4 ya, untuk spesifikasinya ini AMD A4 nanti kita bahas. Lalu untuk di bagian sebelah sininya ada stiker, yaitu Lenovo IdeaPad 320 high speed Wi-Fi, dan untuk audionya ini dia menggunakan Dolby Audio. Lalu stylish design, ini dalamnya untuk desainnya ini cukup stylish, klaimnya dari Lenovo ya, seperti itu. Lanjut kita naik ke bagian layar ataupun layarnya. Untuk layarnya ini dia menggunakan layar 14 in, masih menggunakan panel HD IPS ya ini, namun belum memiliki anti glare. Jadi tipenya dia juga glossy, jadi untuk pantulan-pantulan cahaya mungkin sedikit mengganggu. Dan untuk di tahun sekarang ini dia sudah ada beberapa white spot, jadi di layarnya ini ada beberapa white spot ya, karena ini laptopnya sudah berumur sekitar 6 tahunan, jadi mungkin wajar saja ya. Dari segi LCD memang mungkin seperti itu. Mungkin untuk penyimpanan terlalu lembab untuk si usernya seperti itu. Dan untuk panelnya ini ya cukup oke saja lah, tidak bagus dan juga tidak jelek banget ya dari segi layarnya. Lanjut untuk di bezelnya ini terbilang cukup tebal untuk di tahun sekarang. Namun untuk di tahun launchingnya sudah cukup standar saja untuk di bagian bezel dari panel layarnya ini. Jadi
bezel di tahun sekarang ini 2024 cukup tergolong tebal seperti itu. Lanjut untuk di bagian atas, di sini ada webcam 720p dengan dibekali dengan mikrofon bawaannya. Dan untuk kualitasnya kita tes sekalian. Oke, untuk hasil kameranya seperti ini kurang lebih ya. Oke, kita coba record menggunakan kamera dan juga mikrofon yang ada di laptop Lenovo IdeaPad 320. Baik, ini adalah kamera dan juga mikrofon yang ada di Lenovo IdeaPad 320. Bagaimana hasilnya? Ya kurang lebih seperti ini. Dan saya rasa masih cukup worth it digunakan untuk kuliah ataupun meeting Zoom online seperti itu. Oke, dari segi kamera menurut saya masih cukup oke lah digunakan di tahun ini, walaupun tidak sejernih yang laptop pada umumnya ya, masih keluaran terbaru, tapi untuk digunakan kuliahnya Zoom masih oke di kualitas kameranya. Jadi seperti itu. Lanjut untuk di bagian atasnya ini, untuk dia berwarna silver dan juga ada logo Lenovo di bagian atas sebelah sini, ada logo Lenovo-nya ya. Jadi seperti itu. Untuk yang lainnya clean, dia sedikit warnanya. Untuk Lenovo-nya juga sebenarnya untuk warnanya sama dengan casing atasnya, namun dia sedikit lebih ngedok untuk logonya, dan juga ada lekukan, jadi lebih bertekstur dari logonya ini ya. Lanjut kita bahas untuk port input output dan connectivity yang ada di Lenovo IdeaPad 320 ini. Untuk yang di bagian sebelah kiri terdapat jack DC power. Ini menggunakan jack DC power dan ada lampu indikator casnya. Kemudian ada port RJ45, port HDMI, port USB 2 kali USB Type A, audio jack combo, kemudian ada micro SD card. Lalu ini ada tombol untuk BIOS ya, untuk masuk ke BIOS. Di sini ada tombolnya. Bagi yang belum tahu bisa cek nanti di tesi saya sampaikan untuk laptop yang 320 ini kemarin ya. Kemarin kita sudah pernah perbaiki, namun bukan untuk laptop ini. Itu video yang lama sekali. Lalu di sebelahnya ada tombol lampu indikator power di bagian sebelah kiri. Untuk di depan tidak ada ya, di bawah adanya untuk speakernya nanti kita bahas. Ini untuk di bagian sebelah kanan ini adalah hanya ada untuk DVD dan juga ada Kensington lock. Dan untuk DVD-nya yang ada di laptop ini sudah kita upgrade menggunakan HDD. Jadi untuk laptop ini sudah kita upgrade menggunakan SSD, dan juga untuk storage-nya kita tambahkan menggunakan HDD untuk HDD yang sebelumnya. Jadi nanti kita tes untuk performanya apakah lebih oke ya. Jadi seperti itu. Untuk di bagian bawahnya, untuk di bagian bawah dari laptop ini untuk kisi-kisinya cukup oke untuk mengurangi panasnya ya, walaupun tidak terlalu banyak, dia cukup oke lah. Dan untuk speakernya ini di stereo di bawah ya, dia menggunakan stereo, dan ini sudah disupport Dolby Audio seperti itu. Nanti kita tes apakah oke untuk speakernya. Baik, kita lanjut untuk di spesifikasi dari laptop ini. Untuk spesifikasi dari laptop ini, dia menggunakan CPU-nya ataupun prosesornya ya. Untuk prosesornya dia menggunakan AMD A4 9120 Radeon R3 dengan 4 komput core 2C, 2 core dan dual G. Dan memiliki base peak-nya atau base clock-nya di 2,20 GHz. Dengan memiliki dual core dan dual thread untuk prosesornya ya. Lalu untuk memori ataupun RAM-nya, memori RAM-nya ini dia menggunakan memori DDR4 dengan speed 1066 MHz dengan kapasitas 4 GB dan masih bisa di-upgrade. Nah, ini untuk tampilan dari motherboardnya tadi kita bongkar dan kita videokan, nanti kita tentukan ya. Seperti itu. Lanjut untuk SSD-nya, kita pakai SSD ini, untuk SSD-nya belum kita pasang ya. Jadi additionalnya menggunakan RX7 128 GB 2,5 inch untuk storage untuk Windows-nya seperti itu.
Lalu untuk di CPU-nya kita menggunakan di sini menggunakan AMD Radeon R3 Graphic. Untuk dedicated GPU memorinya 72 MB saja. Dan syarat GPU memori ataupun pembagiannya itu 1,9 GB. Jadi untuk dipakai cukup masih oke lah ya, untuk standar yang ataupun dipakai harian masih worth lah untuk spesifikasinya ini. Namun lebih baik memang untuk di-upgrade bagian RAM-nya juga masih lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Lanjut kita lihat untuk hasil pengujian menggunakan Cinebench R23. Untuk pengujian menggunakan Cinebench R23 di CPU 9 core mendapatkan nilai 409 poin. Lalu untuk di multicore-nya mendapatkan nilai di 559 poin dengan MP rasio 1,37 poin. Jadi untuk hasilnya ini tidak terlalu tinggi ya. Mungkin karena memang prosesornya lama, di tahun 2018an sudah 6 tahun digunakan, jadi mungkin agak sedikit berkurang ataupun memang di tahun itu memang untuk AMD A4 seperti itu untuk hasil performanya. Jadi cukup saja digunakan, tapi untuk desain dan editing kurang recommended dari laptop ini. Lanjut untuk di pengujian menggunakan Crystalmark Retro. Untuk di pengujian ini kita ada beberapa pengujian ya. Untuk pengujian di keseluruhan pengujian mendapatkan nilai 2092 poin ataupun nilai. Dan untuk CPU-nya mendapatkan di single core mendapatkan 2839 poin. Di multicore mendapatkan 5484 poin. Lalu pengujian dari SSD yang kita sudah update barusan ini ya. Untuk dirinya mendapatkan nilai di 4740 dan refresh mendapatkan di 4307. Jadi untuk refresh-nya ini cukup oke karena dia menggunakan SSD model SATA 3 ataupun SATA 2,5 inch ya. Beda dengan menggunakan SSD PCIe ataupun M.2 NVMe seperti itu. Lebih cepat ataupun kecepatannya memang untuk di SSD ini standar segitu di 500 sampai 550 Mbps ya. Lanjut untuk di pengujian SSD-nya, teksnya mendapatkan 2727, square 2483 dan circle 2908 dan image-nya di 2676. Jadi untuk 2D-nya masih cukup oke. Di 3D-nya mendapatkan scan awal 1477, scan kedua mendapatkan nilai 547. Scan pertama di CPU mendapatkan 227 dan scan kedua di CPU mendapatkan 118. Ini cukup lumayan oke lah di bagian 2D dan 3D daripada yang kemarin kita bahas di HP 14s itu menggunakan Intel Core i3 Gen 11. Ini masih cukup lebih oke ini kalau nggak salah ya. Jadi nanti bisa cek aja di video kita ya. Jadi seperti itu. Nah kita di sini akan mengecek ataupun untuk speakernya ya. Kita cek dulu untuk speakernya. Ini kita menggunakan 80% untuk volumenya.
Ini untuk suaranya ini menggunakan suaranya seperti ini. Oke, untuk speaker atau soundnya masih cukup oke lah ya tahun ini, dan kualitasnya tidak sender, tidak rusak ya, jadi untuk Dolby oke lah, kita akan cukup tebal untuk speaker dari Dolby-nya ya, seperti itu. Baik, untuk video kali ini mungkin seperti itu untuk kesimpulannya dari laptop ini. Untuk di tahun 2024 ini masih worth it juga digunakan, dan juga untuk laptop ini masih upgradable. Jadi untuk yang memiliki laptop ini mungkin bisa di-upgrade yang lemot ya. Untuk pengupgradean dia menggunakan PCIe 4. Untuk memorinya nanti kita tampilkan. Untuk memori RAM-nya bisa di-upgrade ya, dia single channel, jadi bisa diganti, bukan di berarti bukan nambah, diganti jadi mungkin dikasih 8 GB. Lalu untuk storage-nya di sini kita bisa menggunakan untuk DVD-nya kita cabut, kita ganti menggunakan HDD. Nah, seperti itu ya. Dan untuk tipe SSD-nya menggunakan SSD tipe SATA 3 2,5 inch, dan juga untuk HDD-nya kita bisa pasang menggunakan HDD seperti ini. Jadi mungkin seperti itu saja ya kesimpulan dari ataupun review singkat ini ya. Dan semoga Sobat Icom bisa dibantu ataupun terbantu dari video kali ini yang memiliki laptop ini, khususnya di Lenovo IdeaPad 330 juga sama sebenarnya ya. Jadi seperti itu saja mungkin dari saya sendiri, Agus Raffi. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel Icom Official ya, supaya mendapatkan info terbaru seputar channel Icom Official. Baik, terima kasih, seperti itu saja dari video kali ini, dan jangan lupa untuk stay tune dan juga subscribe, komen, dan juga apabila memiliki tapi silahkan tanyakan di kolom komentar. Jadi mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Ini sebelum kita upgrade ya, untuk loading bootnya kita lihat sampai masuk Windows berapa menit kah. Untuk di Lenovo IdeaPad 320 ini sudah masuk ke logo Lenovo. Belum muncul ya, tapi sudah ada ini. Oke, kurang lebih hampir 2 menitan ya untuk masuk ke Windowsnya. Ini pun masih loading. Nah, ini masih belum ke home Windows, sudah 2 menitan. Ini nanti kita akan ganti menggunakan SSD ini ya. Kita nanti coba apakah lebih oke. Nanti kita coba cek ya.
Ini untuk Windowsnya sama saja, kita cuman migrasi OS saja, tadi sudah kita migrate untuk Windows sebelumnya ini. Jadi seperti itu ya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Oke, 3 menit lebih untuk masuk ke dalam Windows Home-nya ini ya. Kita masih menggunakan di sini. Kita coba ganti ini. Oke, ini kita sudah ganti menggunakan SSD dengan Windows-nya kita sudah migrate. Kita coba nyalakan, seberapa cepat kah? I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Oke, kurang lebih cepat lah ya, kurang lebih 2 menitan karena baru pertama kali digunakan, jadi mungkin seperti itu ya. Jadi kita akan pasang saja. Oke.